Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Datang dan Pergi, Silih Berganti. Saudara, ada satu realitas yang tragis yang harusnya kita renungkan, yaitu kenyataan bahwa manusia datang dan pergi silih berganti. Coba ingat, orang di sekitar kita yang pernah ada dan sekarang sudah meninggal. Mungkin kakek, nenek, orang tua, anak, saudara, teman, atau siapapun. Di sisi lain, hadir juga yang baru. Sama, bisa anak, cucu, saudara, teman. Tentu kita juga ingat ada orang-orang yang dulu pernah terkenal, artis, atlet, politisi, atau pengusaha. Sekarang juga telah tiada. Tapi juga sama, muncul lagi atlet baru, artis baru, politisi baru. Tapi ingat, mereka pun akan mengalami keadaan atau nasib yang sama. Dan kita pasti salah satu di antaranya. Ini mestinya menggetarkan jiwa kita, saudara. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24-25 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, dari kacamata Tuhan, semua yang hidup itu seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, menjadi kering dan bunga gugur. Tentu ini tidak berlebihan. Hal yang sama dikatakan Tuhan di Kejadian 2 ayat 17. Jangan makan buah ini, sebab pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Firman ini benar, sebab pada hari manusia makan buah itu, mereka mulai mengalami proses kematian. Ini kenyataan, saudara, yang mana harusnya membuat kita tidak sombong. Sebaiknya, maksud saya sebaliknya, kita mau menengadah kepada Tuhan. Mari kita renungkan sungguh-sungguh keadaan kita yang datang dan pergi ini, yang Alkitab katakan seperti rumput yang pagi mekar, sore sudah dibuang. Supaya apa? Supaya kita bisa bersikap rendah hati di hadapan Allah. Kalau dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Masalahnya, lenyapnya kemana atau perginya kemana? Jangan sampai saat di ujung maut dan menatap hari-hari yang telah dilalui, baru bisa sadar bahwa hidup benar-benar seperti uap. Padahal, kalau kita melihat anak-anak kita, sepertinya baru kemarin kita antar mereka sekolah. Tapi sekarang mereka sudah remaja, ada yang sudah jadi sarjana, bahkan ada yang sudah menikah dan mempunyai anak. Begitu cepat hidup ini, saudara. Untung ada firman yang mengingatkan. Coba kalau tidak, kita bisa hanya dalam mimpi bodoh. Kita pikir hidup ini tidak ada ujungnya. Iya, karena kita hanyut dalam rutinitas dan kegiatan.
bangun pagi, melakukan aktivitas, pulang sore atau malam, makan bersama keluarga, aktivitas lagi, lalu tidur. Besok begitu lagi, dan begitu seterusnya. Kita tergulung dalam suatu siklus yang seakan-akan siklus atau perputaran hidup itu tidak berujung. Itulah manuver kuasa kegelapan dengan membangun pemikiran seakan-akan hidup ini tidak berujung. Padahal masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Begitu kata pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 10. Dan dilanjutkan di ayat 12, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa harus menghitung hari? Supaya kita tidak bertindak ceroboh, sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, lakukan, dan pikirkan. Seakan-akan jalan ini tidak ada ujungnya. Sebaliknya, dalam menjalani siklus hidup ini, kita menjadi bijaksana. Sayangnya saudara, masih banyak di antara kita yang seperti orang kaya dalam Lukas 12. Dia berpikir hidup itu tidak ada ujungnya. Dengan harta yang dimiliki masih belum puas. Lalu mau merombak lumbung-lumbungnya menjadi lebih besar supaya bisa dia pakai menyimpan semua gandum dan barang-barangnya. Lalu dia berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Pertanyaannya, sampai kapan? Kita kan sering begitu, saudara. Belum puas dengan apa yang kita sudah capai. Pertanyaannya sama, sampai kapan kita akan begitu? Ingat, firman Allah kepada orang kaya itu, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Perhatikan kata "pada malam ini". Malam itu menunjuk kegelapan. Ini bisa berarti keadaan yang tidak dia duga pada waktu dia tidur, di luar sadarnya. Tapi malam juga bisa menunjukkan ketidaktahuan karena kebodohan. Maka kita jangan bodoh, kita harus bijaksana. Kita harus selalu ingat, saudara, bahwa hidup ini datang dan pergi silih berganti, dan kita salah satunya. Kematian itu pasti. Jangan menjadi bodoh dan berpikir seakan-akan hidup ini tidak ada ujungnya. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Maka kita harus mencari tangan yang kuat yang bisa menopang kita, menopang hidup kita, tidak hanya di bumi ini, tetapi juga kelak di balik kubur. Karenanya kita dengan tulus berkata, "Pegang tanganku Tuhan." Tuhan pasti akan memegang tangan kita yang selalu hidup dalam hadirat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.